Selamat sore. Berapapun yang hadir dalam melalui aplikasi Zoom ini, kita akan memulai ibadah DPP Petki yang akan dipimpin oleh Pak Budi dari Kediri. Silakan Pak Budi. Ya. Selamat sore, salam, saudara yang dikasih Tuhan. Halo. Mari sebelum kita memulai ibadah di kesempatan yang baik ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang baik, yang sepanjang hari ini menuntun kita, dan saat ini kita boleh bersama bersatu hati di dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur kepada Engkau, bila mana kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati Tuhan, di dalam ruang Zoom untuk kami boleh beribadah bersatu hati dalam pimpinan Tuhan untuk memuji firman Tuhan yang akan membawa kehidupan setiap kami untuk terus diproses dari hari ke hari seperti yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami Tuhan, kami persiapkan hati pikiran kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kali saudara yang dikasih Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Saat kehadiratmu, ku tersyukur dan sembah. Coba sampean tanya no. Gini. Korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat masuk kehadiratmu, ku tersyukur dan sembah. Ku persembahkan Tuhan syukur yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya kita baik dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memelihara kita, saudara dan saya. Dalam setiap waktu kita dibimbing, kita dituntun oleh kasih. Mari kita ucapkan, kita masuk ke hadirat-Nya. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, puji Tuhan, yang dikasih Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian sukacita, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopang dan menyambutnya. Dia kembali jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopang. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jalan kehidupan kita orang-orang benar akan dipimpin oleh dan firman Tuhan yang akan membawa kita hidup dalam kebenarannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada kesaksian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Dan kesempatan ini kita akan angkat satu pujian.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup, murnikan dengan Udah ini udah masuk ini. tidak kita katakan Tuhan yang sempurna. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkah. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Waktu dan kesempatan untuk perenungan firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya. Waktu dipersilahkan. Shalom. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke. Shalom semuanya. Saya Willing. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara pada malam hari ini atau sore hari ini. Ya, kalau di Jakarta sore, di Indonesia Tengah itu bisa sedikit malam, dan di Indonesia Timur ya bisa malam, saudara ya. Namun saya senang sekali. Videonya belum nyala, Kak Willing. Ya? Video Kak Willing nggak nyala. Ini reta. Oke, videonya tidak nyala. Iya, sip. Udah nyala videonya. Sudah, Kak Willing. Oke, dengan Allah sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam perjalanan hidup ini, sehingga kehidupan kita bukan hanya lahir, kemudian sekolah, kuliah, kemudian kita tua, nikah, tua, dan meninggal. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, hari ini sebenarnya satu permintaan Tuhan yang sebenarnya tidak sukar, namun dibuka bisa melakukannya ini dengan baik. Tema hari ini adalah berakar dan dibangun di atas Tuhan. Nah, ayat dasarnya adalah di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Tetapi saya akan membacakannya di ayat yang ke-6, dimulai dari ayat ke-6, ya. Kemudian baru ayat yang ke-7 supaya ada sedikit latar belakangnya. Kolose 2 ayat yang ke-6. Firman Allah bunyi demikian. Kamu telah menerima
Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi ada kata berakar dan ada kata dibangun. Ya, akar dan bangunan tentunya merupakan satu hal yang sangat penting untuk sebuah hal, baik itu masalah untuk kita membangun sebuah rumah atau fondasi dari sebuah rumah ataupun fondasi dari sebuah pohon, ya, itu akar. Nah, lanjut dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh. Pak Willing, boleh nyalakan mikrofonnya? Pak Willing, boleh nyalakan mikrofonnya? Siapa yang mute sih? Pak Willing? Pak Willing? Siapa yang nge-mute sih? Mungkin sinyalnya kali di sana. Ya, halo, Shalom. Ya, Kak Willing. Ya, udah dengar ya? Sudah. Nah, terima kasih untuk diberitahunya sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Nah, saya ulangi ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, hari ini kita akan melihat apa sih yang harus kita kerjakan setelah kita menerima Yesus. Kalau di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saya percaya kita semua di Zoom ini telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, saudaraku ya. Nah, apa yang harus dikerjakan, saudaraku? Dikerjakan adalah yang pertama dan utama adalah hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Pertanyaannya, mengapa kita harus berakar dan dibangun di atas Yesus? Alasan pertamanya adalah supaya kita bisa tetap di dalam Dia. Supaya kita tetap di dalam Dia. Supaya hidup kita tetap di dalam Dia. Yang kedua, saudaraku, supaya iman kita bertambah teguh. Ya, sebuah pohon kalau akarnya tidak kuat, pasti dia akan roboh. Sebuah bangunan kalau fondasinya tidak kuat, pasti akan roboh. Jadi kalau kita berakar dan dibangun di atas Dia, maka kita dapat bertumbuh, bertambah teguh di dalam iman, di dalam Kristus. Berikutnya, hati kita akan melimpah syukur kalau kita bisa berakar dan kita membangun kehidupan kita di atas Yesus, maka kita dapat menikmati satu kelimpahan ucapan syukur dari hati kita kepada Allah dan kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang lebih penting di segala ayat depan. Di sana dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Jadi saudaraku, rupanya surat Filipi ini disampaikan oleh Paulus, disampaikan oleh Tuhan melalui Paulus, saudaraku ya. Karena pada waktu itu sudah ada ajaran-ajaran sesat, sudah ada falsafah-falsafah yang akan menyesatkan kehidupan orang percaya, saudaraku. Makanya kita harus berakar dan membangun hidup kita di atas dan di dalam Yesus, saudaraku. Ini bukan pilihan, tapi ini hal yang mutlak. Tadi saya sudah katakan bahwa kita harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia
supaya kita tetap, hidup kita tetap di dalam Dia. Supaya kita bisa mengucap syukur, supaya kita. Nah, inilah manfaatnya. Kenapa? Supaya kita juga tidak tersesat, saudara. Pertanyaan adalah, bagaimana saya bisa berakar dan bertumbuh atau kita bisa membangun kehidupan kita di atas Yesus? Pertama, tentunya kita sudah menerima Yesus, kan? Nah, yang kedua, saudaraku, kita harus memiliki makanan yang benar-benar membuat kita bertumbuh. Akar bisa menjadi besar dan bisa menopang pohon yang besar karena dia memiliki satu saat di mana dia bisa menikmati makanan, saudaraku, dari tanah. Nah, kita pun sebagai orang percaya, maka kita pun harus memiliki, mati lagi? Mikrofonnya mati lagi? Enggak, Pak. Enggak, Kak Oke. Willy. Jadi kita harus memiliki makanan yang akan membuat kita bertumbuh. Kita harus memiliki makanan yang dapat membuat kita bertumbuh. Apa itu makanan itu? Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang keempat, konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Nah, salah satu pencobaan yang Yesus alami adalah iblis bilang sama Yesus ketika dia dalam keadaan lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam, supaya Yesus merubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab demikian, saudaraku. Matius 4 ayat 4. Firman Allah bunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari saja. Kata bukan dari menunjukkan ada makanan yang lain, saudaraku. Apa itu? Ayat selanjutnya mengatakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudaraku, kalau Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, berarti ada makanan yang lain, saudaraku. Bukan dari roti saja, berarti ada makanan yang lain. Apakah itu? Makanan rohani, yaitu firman Tuhan, saudaraku. Jadi, hidup manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, kita harus menyadari kita punya makanan dua. Makanan untuk jasmani, pagi-pagi bisa makan nasi uduk, kan, makan lontong sayur, makan mie instan, makan bubur, terserah saudara lah, makan apa saja begitu ya. Nah, jadi saudaraku, tapi juga kita harus ingat kita punya rohani. Nah, banyak kali jasmani kita ingat, rohani kita lupa, saudaraku. Nggak heran kalau banyak anak Tuhan stres. Karena apa? Badannya sih gede, tapi stres. Karena apa? Karena jasmaninya gemuk, kuat, sehat, tapi rohaninya amburadul, saudaraku. Gampang putus asa, gampang menyerah, ya kan? Gampang tersinggung, ya kan? Tidak menjadi sabar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, gampang sekali mundur dari Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena rohaninya nggak kuat, sama seperti pohon ketika daun, bunga, buah mulai diterpa oleh badai, maka pohon itu bisa saja menjadi tumbang. Dan tidak heran banyak anak Tuhan hari-hari ini tumbang, saudaraku. Karena apa? Karena dia tidak berakar kuat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki makanan rohani, saudara. Ya. Dan berikutnya, saudaraku, kalau kita bicara tentang perkataan Yesus ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, berarti makanannya konteksnya daerah Israel, saudara ya. Makanannya roti saja, ya kan? Nah, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Kalau kita bisa makan roti, tentunya kita juga punya waktu untuk makan makanan rohani. Banyak kali kita bisa atur waktu untuk makan pagi, makan siang, makan malam, makan snack, ya kan?
Tapi jarang sekali kita bisa mengatur waktu untuk makan rohani. Inilah kesalahan kita, saudaraku. Kita jadi Kristen, tapi kita harus juga makan makanan rohani supaya kita sehat, kuat, saudara. Jasmani kita sehat, kalau ditopang dengan kerohanian sehat, ini yang sempurna, saudaraku. Ya, tapi gimana Kak Weling? Kalau rohaninya kuat, jasmaninya nggak kuat. Seperti kita lah, matanya udah buta, jasmaninya lemah, saudara ya, karena tidak punya mata. Tapi kalau rohani kita kuat, kita akan tetap setia sampai garis akhir. Jadi dengan kata lain, saudara ya, rohani ini penting. Jasmani kita suatu hari akan digotong ke kuburan. Tapi rohani kita ini yang akan membawa kita pada masa kekekalan. Jadi badan gemuk itu nggak menjamin kita masuk surga. Tapi rohani yang gemuk itu menjamin kita masuk surga. Jadi saudaraku, perlu ada satu sikap yang jelas dalam pengertian ini. Jasmani segemuk apapun dia, sekurus apapun dia, satu hari dia akan dikubur. Tapi rohani kita tidak akan pernah dikubur. Karena roh kita ini berasal dari roh Allah. Karena apa? Waktu Allah membentuk manusia dari debu tanah, Alkitab lanjut mengatakan Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia itu. Nah, kata nafas ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah roh. Roh. Jadi Allah menghidupkan kita manusia yang berasal dari debu tanah ini, ya, menghidupkan kita dari rohnya. Nah, roh ini akan kembali ke surga. Jadi kalau roh kita nggak kuat, gampang putus asa, badan gede, nggak ada masalah, saudaraku. Badan kurus juga nggak ada masalah, tapi rohani yang gemuk ini yang akan membuat kita kuat dalam menghadapi segala godaan. Hari-hari ini banyak orang berkata, ini corona, kok Tuhan itu katanya baik, kenapa Tuhan tidak usir corona? Tuhan itu berkuasa, kenapa Tuhan tidak bisa menghentikan corona? Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk dia mengusir corona dalam satu kata saja bisa. Tetapi banyak anak Tuhan yang tidak pernah berpikir apa sih yang ada dalam pikiran Allah sehingga Allah membiarkan corona melanda dunia. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat satu hal. Bahwa Tuhan misinya bilang apa? Gereja, tapi hari ini khotbah saya bisa didengar oleh dan ditonton oleh seluruh dunia. Jadi Tuhan sedang melakukan untuk dia bisa membawa firman-Nya sampai ke ujung bumi, saudara. Tuhan Yesus berdoa, marilah anak-anakku kita bersatu. Tapi sampai hari ini banyak gereja tidak bersatu. Di Indonesia ada 237 lebih organisasi gereja. 237 lebih organisasi gereja. Tapi masih sulit untuk bersatu. Tapi dengan corona ini, saudara bisa menikmati ibadah, menikmati khotbah. Itu melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram. Nah, kalau kita memiliki rohani yang kuat, kita akan melihat apa sih yang Allah mau kerjakan. Jadi bukan pandangan kita yang negatif tentang Allah. Kita akan berpikir apa yang Allah mau kerjakan. Mengapa Allah yang berkuasa tidak bisa menghentikan corona? Bukan tidak bisa, tapi belum waktunya dia menghentikan. Karena dia masih melakukan banyak hal. Jadi saudaraku, hari ini, makanlah makanan yang membuat saudara bertumbuh. Berikutnya saudaraku, yang kedua, bagaimana kita bisa berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Yang kedua saudaraku, kita harus ya memiliki gambar untuk sebuah bangunan. Kalau tadi kita bicara akar dan bicara bangunan, maka yang kedua kita harus punya gambar untuk sebuah bangunan, saudaraku. Kalau kita kenal dengan sederhana yang namanya pola, yang namanya patrum, ya kan? Kalau arsitek mau membangun sebuah rumah, tentunya dia akan membuat gambar, ya. Berapa kedalaman fondasinya dan berapa ketinggian dari gedung itu.
Saya bukan seorang yang tahu pasti hal-hal seperti itu. Mungkin saudara bisa nanti tanya sama Pak dosen Agung, ya kan? Mungkin saya bisa tahu karena banyak teman-temannya para dosen. Tapi saudaraku, untuk membangun gedung yang lebih tinggi, maka dia harus memiliki fondasi yang lebih dalam. Untuk membangun 2 tingkat rumah, fondasi membangun 800 tingkat, tentunya fondasinya lebih daripada 2 meter. Karena apa? Kalau tidak kuat, maka rumah gedung itu bisa roboh. Nah, saudaraku, ketika kita membangun sesuatu, ketika kita mau melakukan sesuatu, maka kita harus punya gambaran. Nah, firman Allah ini merupakan gambar dari kehidupan kita, saudaraku. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1, di sini dikatakan kejadian dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan dengan paten. Nah, waktu dia menciptakan manusia, saudara lihat di Kejadian pasal 1 juga ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26. Ya, firman Allah bunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut. Nah, kata menurut ini kan bicara patrum atau menurut menjadikan manusia polanya gimana? Ya, gimana? Yaitu menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudaraku, Allah menciptakan kita dengan patrum. Allah menciptakan kita dengan pola. Nah, kalau kita tidak membaca Alkitab, maka kita nggak tahu, saudaraku, pola hidup kita itu apa. Hidup kita itu apa. Saudara perhatikan, saudara beli handphone, pasti ada guidance book-nya, ada buku petunjuk. Saudara beli buku petunjuk, saudara beli mobil, ada buku petunjuk. Ban mobil harus dikompak berapa anginnya. Ya, yang saya tahu waktu saya masih punya mobil Yaris, dikatakan depan 33, belakang 30. Kenapa saya bilang kok depan lebih baik? Depan itu karena ada mesin, makanya banyak lebih besar 30. Motor, saya tanya sama tukang kompak, berapa? Depan dia bilang 30, belakang 33. Karena apa? Di belakang ada bannya lebih besar dan macam-macam, mesin dan sebagainya. Jadi saudaraku, ada polanya. Kalau tidak, saudara beli kulkas, saudara bisa masukkan baju. Karena sama saja kan, lemari es, lemari baju. Kan ada kata lemari. Ya, ya kalau saudara tidak tahu, saudara bisa masukkan kulkas itu baju-baju, bukannya makanan, sayuran, buah. Tapi begitulah. Nah, begitu juga dengan handphone kita. Ada petunjuk, buku petunjuk. Ya, bagaimana kita mencajernya, bagaimana kita membukanya, dan seterusnya. Makanya saya sering kali bilang sama teman, waduh, kayaknya orang-orang yang bikin handphone ini, kalau dia tahu yang beli orang buta, kayaknya nyesel juga. Kenapa? Kita nggak bisa memakai seluruh dengan maksimal seluruh ya aplikasi atau seluruh sistem yang telah dibuat di handphone tersebut, saudaraku ya. Saya kenal ada satu teman, saudaraku, dia datang ke saya, dia bilang begini, Kak Weling, saya punya handphone dan baru beli. Istrinya bilang sama saya, iya tuh mahal 6 juta. Saya bilang, apa istimewanya? Bisa moto. Dalam hati saya, orang buta mau moto. Nanti Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 firman Allah katakan, Yesus bilang kalau kita tidak membaca Alkitab, maka kita sama saja membangun rumah seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Kalau kita tidak membaca Alkitab, maka sama seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ketika rumahnya jadi, datang hujan, badai, angin, maka rumahnya roboh lagi.
Tapi orang yang bijaksana, kata Tuhan Yesus, dia membangun rumah di atas batu karang. Orang bijaksana ini adalah orang apa? Orang yang membaca Alkitab dan melakukannya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan Alkitab kalau kita nggak membacanya? Jadi gambaran Yesus dikatakan, ya saudara bisa membaca itu, sekali lagi Matius 7, 24 sampai 27, itu bicara tentang dua dasar. Ya kan? Untuk membangun kehidupan. Makanya nggak heran banyak teman-teman kita, hari ini mereka bangun sesuatu, tapi nggak lama mereka roboh lagi. Hari ini mereka bangun sesuatu, nggak lama mereka roboh lagi. Bagaimana kita bisa punya masa depan kalau kita selalu sibuk dengan membangun dan roboh, membangun dan roboh. Saudaraku, hari ini ingatlah, Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau engkau membaca Alkitab, engkau sama seperti membangun rumah di atas batu karang. Ketika datang angin, hujan, badai, maka rumah itu tidak roboh. Saya bersyukur, saya dididik oleh orang tua, saudara ya, di dalam Tuhan. Saya dari kecil sudah mengenal Tuhan, saya dari kecil sudah menghafal ayat hafalan, ya, saya dari kecil sudah mulai belajar membaca Alkitab, ya, sampai hari ini saya dengan istri saya dan anak saya setiap malam kami membaca Alkitab satu perikop, ya, karena masih ada anak. Nah, kami juga merangsang dia, ya, kalau kamu bisa membaca satu hari satu pasal, kami kasih uang 1.000 perak. Memotivasi saja, saudara, bukannya menjual Alkitab. Nah, tapi dia semangat, saudaraku. Jadi saudaraku, kita harus memiliki satu kegairahan. Karena apa? Ketika kita membaca Alkitab, kita sedang membangun rumah di atas batu karang. Itu kata Yesus. Bukan kata perumpamaan. Itu kata Yesus, saudaraku. Nah, kalau Yesus saja ngomong begitu, kita nggak melakukan, kan kita salah. Dan kita akan alami hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita. Kita bangun masa depan, hancur lagi, bangun lagi, hancur lagi, bangun bisnis, hancur lagi. Karena apa? Kita tidak punya fondasi yang kuat, saudara. Mungkin saudara katakan, apakah Alkitab mengajarkan hal-hal yang sekuler? Saudara tahu, multi-level marketing itu dasarnya adalah Alkitab. Yesus punya 12 murid. Dari 12 murid jadi 70 murid. Dari 70 murid menjadi 500 murid. Dari 500 murid jadi saudara dan saya hari ini. Saya bisa hidup dan saya boleh menikmati satu kehidupan sekalipun di masa corona. Karena apa? Saya belajar dari kehidupan Yusuf. Ketika dia menerjemahkan Firaun punya mimpi, dikatakan bahwa ada kerbau yang kurus dan ada kerbau yang gemuk. Ada bulir gandum yang gemuk dan ada bulir gandum yang kurus. Kemudian satu saat bulir gandum yang kurus makan yang gemuk. Sapi yang kurus makan sapi yang gemuk. Maksudnya apa? Yusuf berkata akan ada masa kelimpahan dan akan ada masa kelaparan. Dan ketika Firaun menunjuk Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, maka Yusuf membangun banyak lumbung-lumbung. Sehingga ketika berkelimpahan, lumbung-lumbung itu penuh. Dan ketika kelaparan, lumbung-lumbung itu bisa dikeluarkanlah gandum-gandum. Sehingga Mesir dan negara-negara lain tertolong di masa kelaparan. Saya banyak kali saya punya berkat, saya tabung. Sehingga pada masa corona sekalipun hampir, saya di tahun 2020, saudaraku, jadwal pelayanan saya dari Januari sampai Desember full. Sehari itu bisa 3 kali, hari Minggu. Saya tinggal jalani khotbah-khotbah saja. Tetapi ketika corona semuanya dibatalkan. Tapi saya masih bisa hidup karena saya diberkati Tuhan dengan firman Allah yang mengajar saya untuk menabung. Dan ketika saya menabung, saya bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Ya tentunya ada berkat-berkat yang mujizat-mujizat, saudara ya. Ada ayam yang dikirim, ada mie yang dikirim, dan macam-macam. Tapi saya banyak belajar dengan hal-hal seperti itu, saudara. Nah, ketika kita belajar Alkitab, maka kita akan tahu bagaimana Tuhan menuntun jalan hidup kita. Berikutnya, saudara, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa berakar dan bisa berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudaraku, yang terakhir adalah 1 ayat yang ke-8. Ketika kita mempelajari Alkitab, maka
berharga. Saudara, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, Yosua pasal pertama ayat ke-8 memberitahu satu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Firman Allah bunyi demikian. Yosua pasal 1 ayat 8. Firman Allah bunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita semua mau berhasil dan beruntung. Firman Allah, saudaraku ya, kita harus merenungkan firman Allah. Merenungkan firman Allah siang dan malam. Maksudnya apa? Apa kita harus baca siang dan malam? Saudaraku, maksudnya begini, saudaraku. Siang dan malam ini maksudnya begini. Yang pertama, saudaraku, bahwa kita bisa menolak ya pengaruh-pengaruh dari orang lain yang selalu mengatakan negatif pada kita. Saya percaya ada banyak di antara kita ya pasti mengakui bahwa kita banyak kali mendengar orang-orang mendiskreditkan kita, membuat kita ya sepertinya hampir menyerah, putus asa dengan perkataan yang negatif. Ya. Nah, Tuhan bilang, lebih baik kamu renungkan firman Allah, ingat firman Allah daripada ingat ngomongan orang yang negatif. Karena ketika engkau mengingat omongan orang yang negatif, engkau bisa gagal. Engkau bisa menyerah, engkau bisa putus asa. Engkau merasa hidupmu tidak berarti, engkau merasa hidupmu tidak berharga, engkau akan minder. Tapi kalau engkau mengingat firman Allah yang mengatakan bahwa engkau bisa berhasil, engkau buatan Allah, engkau berharga di mata Allah, dan seterusnya, maka kita akan bersemangat dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan meraih keberhasilan dan keberuntungan. Saya membuat renungan harian 1 menit Kristen. Orang-orang pada bilang, kamu masukin ke YouTube, mau berapa lama kamu bisa dapat uang? Hari ini, saudaraku, ya episode saya sudah 521. Tapi yang subscribe hanya 400 orang. Episode sama yang subscribe lebih banyak episode ini. Orang pada bilang, kamu mau dapat uang dari mana? Saya bilang, saya tidak cari uang. Tapi saya cari jiwa. Saudaraku, kalau saya dengerin orang berkata, kamu mau dapat uang dari mana? Bisa saja saya akan mundur untuk membuat renungan harian 1 menit Kristen. Khotbahnya 1 menit, saudaraku. Tapi ngeditnya 2 jam. Jadi bukan hal yang kecil itu. Setiap hari istri saya mengeditnya itu 2 jam untuk khotbah 1 menit itu. Satu hal yang berat. Tapi kami tetap percaya bahwa kami pasti bisa jadi berkat. Kami tahu firman Allah. Tuhan bilang lakukan saja. Lakukan saja. Saya lakukan saja. Orang mau ngomong apa? Saya tolak itu semua. Saya lakukan saja. Jadi ketika kita membaca firman Allah, kita akan dapat kekuatan untuk berhasil. Kita bisa menolak pengaruh-pengaruh dari perkataan yang negatif. Yang berikutnya, saudaraku, kita bisa bertindak hati-hati. Berikutnya, saudaraku, ya kita juga tahu kemana kita harus pergi ketika kita menghadapi masalah. Saya kasih contoh. Matius pasal 11 ayat 28. Firman Allah katakan, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ketika kita punya masalah, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus bisa memberi kelegaan. Nah, kalau kita nggak membaca Alkitab, kita akan cari orang pintar, kita cari orang hebat, kita cari orang. Saudara tahu nggak? Setiap orang pasti punya beban hidup, punya beban yang membuat dia letih lesu. Nah, ketika kita punya masalah, kita datang kepada manusia juga. Manusia itu punya beban berat. Manusia juga punya letih lesunya, saudaraku. Maka kita akan kecewa. Kita akan memiliki satu hal yang tidak baik, saudaraku. Terhadap pandangan-pandangan yang lain. Makanya dalam Yeremia 17 ayat ke-5 dikatakan, Yeremia 17 ayat ke-5. Di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan nggak mau saudara dan saya kecewa.
Jadi dia berkata dengan keras, terkutuklah. Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita ketika punya masalah, kita datang kepada manusia yang juga punya masalah. Tapi hari ini, karena kita tahu firman Allah, maka kita datang kepada Yesus yang sanggup memberikan kelegaan. Saudaraku, saya telah mempelajari ya kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Jumlah kitabnya ada 66 kitab. 39 kitab di Perjanjian Lama, 27 kitab di Perjanjian Baru. Jadi jumlahnya 66 kitab. Jumlah pasalnya adalah 1189. 1189. Saya coba genapin saja 1200 supaya gampang itu. Ya. Kalau kita bisa baca setiap hari 10 pasal atau dengar melalui handphone 10 pasal, ya. 120 hari sebenarnya kita sudah menyelesaikan kitab Kejadian sampai Wahyu. 120 hari sama dengan 4 bulan. Kalau kita 5 pasal, 8 bulan. Kalau 3 pasal, pagi 1 pasal, siang 1 pasal, ya, sore 1 pasal, sesuai dengan kita makan roti, pagi kita makan nasi, kita baca 1 pasal. Siang makan nasi, 1 pasal lagi. Sore makan nasi, makan 1 pasal lagi. 1 tahun kita selesaikan itu. Tapi tahukah saudara, saya sebagai hamba Tuhan sangat sedih sekali. Saya pernah berjumpa dengan satu bapak umurnya 50 tahun. 50 tahun sampai 60 tahun. Saya tanya, pernahkah baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Belum pernah. Saya bilang, Bapak di gereja sudah berapa tahun? Lebih dari 30 tahun. Lihat saudaraku, bagaimana dia bisa kuat dalam Tuhan. Padahal 4 bulan saja bisa kita selesaikan. 10 pasal itu berapa lama ya Kak Willy? Saya pernah coba, hanya kurang lebih 1 jam. 1 jam, 10 pasal. Kalau 5 pasal, setengah jam. Kalau 3 pasal, saudara seduh kopi, sebelum kopi itu dingin, ya sebelum saudara bisa menseruputnya karena tunggu dingin kan, 3 pasal saudara sudah selesai. Masalahnya di mana kita nggak bisa baca? Saat kita tunggu dingin kopi itu, kita baca WA. Jangan saudaraku. Ketika kita tunggu kopi dingin, mari kita baca Alkitab. Gunakan waktu itu. Ya. Saudaraku, ada lagi yang kurang ajar. Di WC dia baca Alkitab. Sambil berak dia baca Alkitab. Tapi waktu dia nunggu kopi dari panas ke dingin, dia baca WA. Saya bilang kamu itu salah. Baca WA waktu lu berak. Tapi baca Alkitab waktu nunggu kopi dari panas ke dingin. Jadi saudaraku, kalau kita bisa atur waktu, seperti kita bisa ngatur waktu makan pagi, siang, dan malam. Sampai kita tahu ada namanya breakfast, lunch, dan dinner. Kenapa sih kita nggak bisa atur waktu untuk baca Alkitab? Mau sampai kapan kita tidak baca Alkitab? Nggak heran kalau kita bisa disesatkan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini disesatkan, saudara. Banyak, saudaraku. Tapi hari ini saya berdoa supaya seluruh anggota PETKI, tunanetra PETKI, saya berdoa supaya mereka semua dikuatkan karena mereka baca Alkitab. Minimal 3 pasal 1 hari. Pagi, siang, dan malam. Dan saya percaya saudara akan tahu isi hati Tuhan, kekuatan Tuhan. Tapi kalau saudara tetap bersandar, hanya saudara berkata, saya tidak punya waktu. Saudara bisa makan, saudara bisa ditraktir, saudara bisa pergi tinggalkan rumah untuk diajak makan, saudara punya waktu. Kenapa untuk satu hal yang rohani, yang akan bawa saudara masuk pada kekalan, saudara tidak punya waktu. Mari, kalau saudara mau berhasil dan beruntung, kata firman Allah, baca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kami kembali untuk satu hal yang sangat sepele, untuk satu hal yang sangat sederhana. Di setiap handphone kami pasti ada aplikasi Alkitab. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memberikan waktu. Seperti kami bisa memberikan waktu untuk makan pagi, siang, dan malam. Memberikan waktu untuk ngobrol. Memberikan waktu untuk membaca WA. Memberikan waktu untuk hal-hal yang bersifat dunia ini. Tolong kami supaya kami juga bisa memberikan waktu untuk membaca Alkitab. Jasmani kami suatu hari akan ada di kuburan. Jasmani kami tidak akan masuk dalam kerajaan sorga.
tapi roh kami bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tolong kami supaya kami tidak mudah menyerah dengan masalah-masalah hidup ini. Tolong kami untuk kami kuat, karena kami tahu roh kami kuat. Terima kasih Allah. Tolong kami untuk kami bisa membaca Alkitab tiap hari, paling sedikit 3 pasal, karena kami makan sehari 3 kali. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi anak-anak tunanetra yang kuat dalam Tuhan. Sekalipun banyak masalah dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Agung sebagai ketua rohani kami, juga Ibu Puji, dan seluruh teman-teman tunanetra di pengurusan nasional dan pengurusan daerah, cabang. Kami berdoa berkat-Mu melimpah atas mereka. Supaya mereka bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi mereka bisa berakar dan bisa membangun kehidupannya di atas Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin. Pak Budi, silakan nyalakan mikrofonnya. Baik, puji nama Tuhan. Sahabat Petki yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Willing yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan di kesempatan yang baik ini ya. Mungkin ada kesaksian dari teman-teman di kesempatan ini? Atau langsung ini? Ya, Ibu Puji. Dengar suara saya? Ditutup aja Pak Budi. Oh, langsung tutup aja ya? Iya. Oke. Terima kasih. Pengumumannya Bu Puji. Enggak, ditutup ibadahnya dulu. Oh iya. Ditutup ibadah, lalu nanti pengumuman. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan akhiri ibadah via virtual di ruang Zoom di kesempatan ini ya. Kita akan angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setia di sepanjang hidup. Besar setia di sepanjang hidup. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur kepada Engkau di kesempatan sore menjelang malam hari ini Tuhan, di mana sepanjang perjalanan untuk ibadah via virtual ini Tuhan memimpin menolong kami hingga dari awal sampai akhirnya terlaksana dengan baik seperti rencana dan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan tuntunan Tuhan
dan berkati hamba Tuhan yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan pakai dari hari semakin luar biasa Tuhan pakai untuk melayani kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Juga para pengurus PETKI pusat, daerah, dan cabang, kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan agar setiap kami memiliki hati untuk saling melayani di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami akhiri ibadah di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman, Ibu Puji. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, makasih Kak Willing untuk firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan melalui ibadah yang diadakan pada sore menjelang malam ini. Ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Agung. Silakan Pak Agung. Oke, terima kasih Mbak Puji, Pak Budi, dan Pak Willing yang sudah menyampaikan berkat dari kegiatan ibadah kita sore hari ini. Ada 3 pengumuman dari bidang kerohanian yang ingin disampaikan. Yang pertama, mulai dari tanggal 21 November 2021, program kerohanian dari PETKI itu akan menjalankan beberapa agenda. Yang pertama, yaitu kegiatan membaca Alkitab setiap hari. Jadi teman-teman yang rindu untuk membekali diri, untuk semakin memperdalam firman Tuhan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Willing, ini bisa terwujud dan kita bisa menjadi pribadi yang semakin kokoh di dalam iman. Jadi pembacaan firman dilakukan setiap hari dan nanti bisa di-sharingkan ke grup atau diinformasikan ke teman-teman agar jadi berkat buat orang lain juga buat diri sendiri. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kegiatan doa. Kegiatan doa yang nantinya doa itu akan dikirimkan, direkam dan dikirimkan ke Ibu Puji dan nanti akan dikirim ke LAI karena PETKI sudah bekerja sama dengan LAI untuk kita berdoa secara syafaat buat bangsa kita, buat gereja dan lain sebagainya. Nanti bisa direkam dan dikirimkan ke Ibu Puji dan Ibu Puji akan mengirimkan ke LAI. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu mengenai layanan bimbingan konseling. Dengan adanya bimbingan kerohanian, diharapkan teman-teman yang memiliki permasalahan keluarga ataupun pergumulan hidup dan lain sebagainya itu bisa dikonsultasikan. Nah, oleh karena itu dari program ketiga ini Pak Pendeta Willing yang tadi menyampaikan firman Tuhan sangat open dengan share dan diskusi dengan teman-teman tunanetra agar bisa menemukan solusi dan nanti tinggal janjian dengan Ibu Puji kapan waktunya biar beliau juga menyesuaikan dengan waktu dan oleh Pak Willing sebagai konselornya. Mungkin itu yang mau disampaikan oleh bidang kerohanian dan diharapkan dengan ketiga program ini teman-teman dari seluruh daerah bisa berperan aktif dan bisa terus menanamkan kedewasaan kerohanian yang semakin optimal. Mungkin itu saja dari saya, Bu Puji. Silakan. Satu lagi Pak Agung. Ada satu lagi Pak Agung. Yang mana lagi yang takutnya kelewatan saya? Yang pemberi waktu lomba ditambah waktunya. Pemberi waktu lomba sebentar. Kebanyakan catatannya ini. Di bagian terakhir Pak Agung. Bagian terakhir. Oh iya. Oh bagi teman-teman yang sebentar. Oh di info tambahan. Nah. Ya, info tambahan. Lomba karya Cipta PETKI. Waktu pengumpulan hasil karya diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November. Nah, jam 23.59
Jadi teman-teman yang dari daerah mungkin ada perwakilan dari daerahnya yang ikut aktif kegiatan ibadah sore ini bisa menyampaikan ke teman-teman dari daerahnya. Perlombaan itu tetap kita adakan dan diberi perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 November. Jam perlombaan ini teman-teman bisa lebih aktif untuk terlibat di dalam perlombaan ini. Hadiahnya lumayan loh. Teman-teman, diharapkan sih kita mau sama-sama, ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan baca Alkitab setiap hari. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut bisa memberitahukannya pada saya. Nanti kita akan buat grup kecil untuk kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan dengan baca Alkitab setiap hari. Demikian, mungkin ada Pak Tri atau Pak Yanto yang mau ditambahkan lagi? Pak Tri, apakah mau ditambah pengumuman lagi, Pak Tri? Pak Tri lagi buka puasa kayaknya. Sepertinya beliau ada gangguan jaringan sejak tadi. Ya sudah. Kalau begitu dari Priska, Cynthia, sudah cukupkah? Untuk Ya paling gabung, Kak, cuma bisa mau hubungi negasin siapa? aja. Untuk yang mau gabung yang ikut Ya nanti. bacaan Alkitab. Oh ya. Untuk ikut kita bisa hubungi saya Lestari ke 0813677387. Untuk teman-teman yang ya untuk doa, karena kita mau mengatur jadwal doanya untuk Dewasdap juga untuk semua ngurus DPP, DPD, DPC juga kalau mau ikut bergabung dalam doa juga hubungi saya. Nanti di jadwal doanya dan nanti pokok doanya akan diinformasikan. Juga untuk konseling bisa hubungi saya. Nanti mengatur jadwal bersama Pendeta Willing untuk ini konsul apa yang dirasakan, apa yang masalah yang dihadapi. Jadi bisa hubungi ke saya Puji Lestari 081386773857. Prosesnya ditunggu 3 hari ya, supaya untuk mulai tanggal 21 kita mulai melakukan kegiatan tersebut. Ya, kalau Cynthia Priska sudah tidak ada lagi? Udah sih itu aja. Astaga. Nggak apa-apa. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk ibadah sore menjelang malam hari ini. Kita sama-sama untuk bergandengan tangan bertumbuh di dalam Tuhan, walaupun tadi mau ibadah itu di berbagai tempat hujan lebat dan juga petirnya tidak henti-hentinya sambar menyambar itu membuat ya ibadah nggak ya, bisa nggak ya, sinyal bagaimana ya, tapi puji Tuhan kita bisa dari awal, pertengahan sampai akhir kita bisa melewatinya dan kita bisa memahami firman yang disampaikan oleh Kak Willing agar itu bisa menjadi rema dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan bertemu lagi di grup nasional, berkomunikasi di dalam grup nasional. Terima kasih semuanya. Ayo Tuhan open mic semuanya. Open mic semuanya. Maaf ya, tadi aku datangnya terlambat. Sinyal jelek di sini. Maaf ya, lontong sayurnya belum dibeli. Lontong sayur.